Oke, untuk pertemuan kali ini saya tidak bisa mengadakan video conference, jadinya saya membuatkan video pembelajaran secara langsung. Kemarin kita sudah sampai mempelajari, atau kita kemarin mempelajari familia, dan masih ingat mungkin oleh kalian, yaitu kemarin kita sudah sampai mana? Kita ulang sedikit, ya ini adalah di Mutter, kemudian der Vater, kemudian ada die Eltern, lalu ada die Schwester, kemudian der Bruder, lalu ada die Geschwister atau die Kinder, ya. Sudah sampai sini ya kemarin ya kalau nggak salah. Lalu sekarang kita akan lanjutkan ke anggota keluarga lainnya. Di sini kita akan mempelajari anggota keluarga yang lebih luas ya. Yaitu yang pertama adalah, ya sudah bisa kalian lihat, ini disebutnya adalah die Großmutter. Sekali lagi, die Großmutter atau die Oma. Ya, die Großmutter dan die Oma atau die Oma. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, ya jelas, ini adalah der Großvater atau der Opa. Ya, opanya satu ya. Der Großvater atau der Opa. Jadi tadi di Großmutter, kalau ini der Großvater. Selanjutnya, di Großmutter sama der Großvater itu kita sebutnya adalah, kalau di Indonesia mungkin nggak ada sebutan bakunya ya, misalnya orang tua. Tapi kita bisa bilang kakek nenek. Nah, kalau di bahasa Jerman, kakek nenek itu adalah die Großeltern. Ya, kalau tadi Eltern itu orang tua, kalau Großeltern itu adalah kakek dan nenek. Selanjutnya, nah hubungan mereka apa nih antara Großeltern dengan anak-anak ini? Ya, hubungannya adalah, ya betul. Kalau tadi kakek nenek adalah Großeltern, sedangkan cucu kita bilangnya adalah die Enkelkinder. Kalau untuk jamaknya ya. Sedangkan kalau untuk singularnya, untuk yang perempuan khususnya itu kita bilang die Enkelin ya. Lalu kalau untuk laki-laki der Enkel. Sekali lagi, die Großeltern, die Enkelkinder, die Enkelin, dan der Enkel. Kita lanjut. Lalu, Großeltern ini punya satu anak, ya, selain orang tua, selain salah satu dari orang tua kita, itu kita bilangnya apa? Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bilangnya om ya. Nah, kalau om atau paman itu adalah bahasa Jermannya der Onkel, ya, bukan uncle tapi onkel, der Onkel. Sekali lagi, der Onkel. Penjelasannya di sini sudah jelas. Is der Bruder von meinem Vater oder von meiner Mutter. Dia adalah saudara laki-laki dari ayah saya atau dari ibu saya. Selanjutnya, kalau untuk saudara perempuan ya, kita bilangnya adalah di tante. Sama ya, kayak Indonesia ya, di tante. Kenapa sama? Karena di tante ini sebenarnya bahasa Eropa ya. Kita menyerap bahasa Indonesia ini dari bahasa Belanda, di tante. Dan Belanda sama Jerman cukup dekat, sehingga mungkin ada beberapa kesamaan kosakata seperti ini ya. Pengertiannya, si is die Schwester von meiner Mutter. Dia adalah saudara perempuan dari ibu saya, atau si is die Frau meines Onkel. Bisa juga misalnya adalah istrinya dari paman saya. Kita bilangnya di tante ya. Selanjutnya, paman dan tante kita punya satu anak atau punya dua anak. Nah, itu kita bilangnya adalah sepupu ya. Kalau sepupu perempuan kita bilangnya di Cousine. Cousine. Jadi COU dibacanya ku. Di Cousine, kalau yang laki-laki adalah der Kuzang ya. Der Kuzang, bukan cousin ya, Kuzang. Nah, kalau Cousine pluralnya itu adalah Cousinen, sedangkan kalau Kuzang itu pluralnya adalah Kuzangs ya, pakai S. Nah, ini di penjelasannya adalah mereka adalah as in die Kinder von meiner Tante und meinem Onkel. Dia adalah anak-anak dari om dan tante saya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu adalah untuk keponakan. Keponakan perempuan adalah die Nichte, ya, die Nichte.
itu adalah keponakan perempuan, sedangkan keponakan laki-laki adalah der Neffe, der Neffe, atau pluralnya Neffen, ya, tinggal ditambahkan N. Lalu, kalau misalnya oma kita atau nenek kita masih punya orang tua, kita sebutnya buyut ya, biasanya ya. Nah, itu adalah die Urgroßmutter dan Urgroßvater, atau die Uroma atau Uropa, ya, Uroma atau Uropa. Itu adalah kakek dan nenek buyutnya. Sedangkan untuk cucunya, cucu buyut ya kita bilangnya, atau cucu dari orang tua kakek nenek kita ya, kita bilangnya adalah, tambahkan ur juga, adalah Urenkelkinder untuk yang pluralnya. Sedangkan untuk yang perempuan aja itu kita bilangnya die Urenkelin atau der Urenkel, ya, die Urenkelin atau der Urenkel. Lalu selanjutnya, kalau ibu kita atau salah satu dari orang tua kita punya orang tua lain yang bukan kandung atau kita bilangnya mertua, ya. Mertua itu adalah die Schwiegermutter dan der Schwiegervater. Jadi ditambahkan Schwieger, ya. Untuk anak-anaknya atau menantunya tambah, ya, kalau untuk yang perempuan menjadi Schwiegertochter, ya. Sedangkan untuk yang laki-laki Schwiegersohn, ya. Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegertochter tadi, dan Schwiegersohn. Sedangkan selanjutnya, kalau misalnya om kita ya dengan bapak kita yang ipar ya, kita bilangnya saudara ipar, itu adalah der Schwager untuk yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan saudari ipar itu die Schwägerin, ya, Schwägerin dan Schwager. Selanjutnya, kalau misalnya om kita ternyata bercerai lalu menikah lagi dengan seorang wanita dan punya anak, ya, kita bilangnya anak tiri itu. Kalau untuk yang bapak tirinya disebutnya der Stiefvater, tambahkan Stief ya. Sedangkan untuk yang perempuan di Stieftochter, ya, Stiefvater, Stieftochter. Oke. Kemudian kalau untuk yang ibu tiri dan anak laki-laki tiri itu adalah der Stiefzoon dan die Stiefmutter. Der Stiefzoon, die Stiefmutter. Oke. Makin banyak ya. Kalau misalnya punya saudara tiri, ya, saudara laki-laki tiri, dibilangnya adalah der Stiefbruder atau der Halbbruder. Kalau untuk saudara perempuan tiri, kita bilangnya die Stiefschwester atau die Halbschwester. Ya, sudah bisa membedakan ya, kalau ada Stiefnya atau Halb berarti itu bukan saudara kandung, sedangkan kalau tidak memakai Stief atau Halb itu tetap menjadi saudara kandung, perempuan dan laki-laki. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, lalu kalian bisa melanjutkan ke materi yang nanti akan saya share, tapi jangan lupa kalian kerjakan presensi dulu ya nanti di awal. Presensi untuk hari Kamis saya membuatnya di form aja biar lebih mudah ya. Nanti kalian bisa isi ini paling lambat adalah hari ini ya, atau paling lambat pukul 12 siang karena pembelajaran berakhir sekitar pukul 12 atau pukul 1. Jadi yang lewat dari itu saya anggap tidak masuk atau saya anggap tidak mengikuti pembelajaran saya. Ini yang paling penting, oke? Kemudian untuk tugas kali ini saya buatnya via quizzes ya. Jadi kalian tinggal klik linknya, lalu kalian kerjakan di link tersebut. Oke, nanti kalau ada masalah silakan kalian hubungi saya. Tapi sepertinya tidak ada masalah. Quizzes segera dikerjakan paling lambat hari Rabu minggu depan seperti biasa. Dengan demikian pertemuan hari ini berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.